Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 dengan saya Herdiana Feby. Saya Gitiana Kamprata. Saya Allegra. Di sini kami akan membahas mengenai teori hegemoni Antonio Gramsci dengan studi kasus fenomena penguasaan politik pada masa Orde Baru. Hegemoni menurut secara umum itu adalah bentuk dominasi di mana satu kelompok dapat memaksakan nilai-nilainya terhadap kelompok lain. Si satu kelompok memaksakan kehendak mereka itu pada kelompok lain, seperti pada masa pemerintahan saat ini. Sebenarnya hegemoni sendiri tuh ada penjelasan dari ahlinya gitu, dari Antonio Gramsci. Gramsci ini memperluas permaknaan hegemoni itu sendiri di dalam konteks politik dan budaya. Soalnya Gramsci itu emang punya basic di bidang sosial politik dan ekonomi gitu kan. Jadi Gramsci memandang hegemoni itu pasti mencakup kelas kapital atau kelas sosial yang punya kontrol. Jadi hegemoni menurut Gramsci itu bentuk ketertundukan dengan persetujuan pihak yang terhegemoni akibat penguasaan ideologi serta kurangnya pengertian yang membantu masyarakat memahami realitas sosial dengan lebih baik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Allegra tadi, Gramsci ini punya dasar latar belakang mengenai sosial politik dan ekonomi. Nah, jadi konsep hegemoni Gramsci ini tuh bentuknya hegemoni budaya borjuis. Sistemnya kayak sistem ekonomi borjuis di mana dulu itu Gramsci hidup di masa krisis ekonomi Italia tuh mulai, tepatnya setelah Perang Dunia I selesai. Dari situ Gramsci ngelihat keterbatasan strategi revolusioner tradisional berfokus pada perebutan kekuasaan tanpa melalui kekerasan. Nah, Gramsci ini kan pemuda sosialis ya, dia itu lebih kritis mengenai masalah-masalah sosial di Italia pada saat itu. Di masa itu, nilai-nilai dan ideologi itu disebarkan melalui institusi seperti sekolah dan media massa, di mana nilai-nilai tersebut itu hanyalah kepentingan pihak berjuis atau kelas berjuis itu. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dan konformitas dari masyarakat, sehingga kelas berjuis dapat memerintah masyarakat tanpa menggunakan kekerasan. Nah, dari situ Gramsci menjadi terdorong untuk memikirkan konsep hegemoni kembali, di mana kelas penguasa dapat mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara non-represif atau tanpa melakukan kekerasan. Nah, singkatnya teori ini muncul dari perpaduan antara pengalaman pribadi Gramsci dengan konteks politik Italia dan pemikiran teoritisnya tentang Marxisme. Nah, teori hegemoni Gramsci ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kelas penguasa mempertahankan kekuasaannya dalam masyarakat kapitalis. Nah, kesimpulannya itu, hegemoni budaya borjuis itu adalah konsep kompleks dan penting untuk memahami bagaimana kekuasaan dijalankan dalam masyarakat kapitalis. Dan dengan memahami konsep ini, Gramsci berharap agar masyarakat dapat berjuang melawan ketidakadilan sosial dan membangun masyarakat yang lebih adil dan egaliter. Nah, Gramsci itu kan melihat hegemoni itu pada dasarnya berakar dari dominasi ideologi dan politik di Italia saat itu. Gramsci juga menekankan bahwa hegemoni bukan hanya tentang kekuatan represif, tetapi juga kekuatan persuasif dan konformitas. Apa itu kekuatan represif? Kekuatan represif itu menekan, menahan, dan memaksakan orang lain untuk patuh terhadap suatu hal itu, menyembuhkan. Tapi bersifat kekuatan persuasi meyakinkan, kalau kekuatan persuasif itu meyakinkan orang lain supaya melakukan tindakan atau menyetujui suatu gagasan. Hampir sama seperti represif juga. Kekuatan konformitas juga untuk merubah perilaku dan sikap agar mematuhi standar yang berlaku. Kelas penguasa tidak hanya mengendalikan melalui kekerasan dan koersi, tetapi juga melalui budaya, nilai-nilai dan ideologi. Nah, lalu elemen kunci teori Gramsci ini ada 3. Pertama itu ada hegemoni budaya, lalu kesepakatan dengan konfirmitas, dan perang budaya. Pada hegemoni budaya itu yang kelas borjuis, penguasa, menyebarkan nilai-nilai tadi. Sedangkan kesepakatan dan konformitas alias pihak atau penguasa itu ingin menciptakan rasa kesepakatan dengan masyarakat bahwa ideologi yang disebarkan itu adalah ideologi yang benar dan ya harus dipatuhi. Lalu perang budaya, kelas bahwa bisa melawan hegemoni ini dengan perang budaya
Maksudnya mereka bisa menentang ideologi dan nilai-nilai yang disebarkan oleh kaum Kudus ini demi kepentingan mereka sendiri. Gitu. Jadi kan pada intinya hegemoni sendiri itu bentuk penguasaan ideologi gitu kan, penguasaan politik. Nah, penguasaan politik ini pernah terjadi dengan sangat besar dampaknya kepada masyarakat itu di masa Orde Baru. Jadi Soeharto tuh kan memimpin Indonesia waktu itu lebih dari 30 tahun. Nah, sementara dari awal Soeharto naik, itu tuh beliau udah dapat banyak banget kritikan-kritikan lah dari masyarakat. Kayak salah satu itu Suhoki, dia tuh lancar banget mengajukan kritikan-kritikan ke pemerintahannya Soeharto gitu. Tapi pada kenyataannya Soeharto tuh selalu menang di setiap periode pemilu gitu. Dengan kritikan yang besar, kenapa dia bisa tetap menang gitu kan di pemilu? Ini tuh salah satu pengaruh dari penguasaan politik yang dilakukan lewat Partai Golkar, di mana Partai Golkar pada saat itu emang jadi motor politiknya Orde Baru gitu. Nah, dalam langgengkan kekuasaannya, Golkar itu punya 3 strategi politik utama. Yang pertama strategi jalur ABRI, di mana ada yang namanya Dwi Fungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa ABRI itu nggak cuma punya peran di keamanan negara, tapi juga di sosial politik. Jadi kalau kamu ABRI, kamu punya kursi di pemerintahan gitu loh. Nah, terus yang kedua strategi jalur birokrasi, ini tuh ada peraturan monoloyalitas PNS, di mana para PNS itu harus mengarahkan pilihan politiknya ke sekber Golkar. Jadi kalau ketahuan gak milih Golkar tuh gelar PNS-nya bisa dicabut gitu waktu itu. Yang ketiga strategi isu politik Golkar. Di sini ada isu yang paling digembar-gemborkan sama Golkar dan Soeharto, itu isu pembangunan nasional. Karena emang sebenarnya pembangunan Indonesia di masa Orde Baru tuh bisa dibilang meningkat drastis lah kalau dibandingin sama Orde Lama gitu. Kayak di situ tuh ada Replita 1, Replita 2, terus Indonesia mencapai swasembada pangan. Jadi hal itu tuh digembar-gemborin terus gitu loh sama mereka, dan ini memang terbukti akhirnya membuat masyarakat seolah secara sukarela memilih Soeharto lagi dan lagi gitu. Jadi akhirnya Soeharto dan Golkar langgeng aja gitu sama kekuasaannya. Terus di masa itu selain dia melanggengkan kekuasaannya lewat si Golkar ini, Soeharto tuh juga banyak melakukan represi ke masyarakat. Jadi kayak orang hilang segala macam itu tuh karena ngekritik pemerintahan tuh banyak banget gitu. Salah satunya tuh pemberedelan pers. Padahal pas awal Soeharto naik itu, pers dapat kebebasan di Orde Baru gitu melalui keluarnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 mengenai prinsip-prinsip dasar pers. Tapi pada kenyataannya dalam keberjalanan Orde Baru itu ada banyak banget lembaga-lembaga pers yang dibredel gitu. Ada lebih dari 70 surat kabar. Itu tuh karena mereka nggak berjalan bersama pemerintah gitu loh. Kayak pers-pers itu tuh biasanya pers-pers yang berdiri bersama masyarakat. Gitu sih. Nah, iya, jadi kebebasan pers pada masa Orde Baru itu mulai sirna atau mulai hilang ketika terjadinya peristiwa Malari atau malapetaka 15 Januari. Pada saat itu media massa menerbitkan bahwa Jepang akan memulai investasi di Indonesia. Aksi unjuk rasa pun terjadi dan dilakukan oleh mahasiswa sehingga berujung kerusuhan sampai memakan korban jiwa. Peristiwa itu ada 14 media massa yang dicabut surat izin cetak hingga pencabutan surat izin terbitnya. Contohnya ada Harian Kompas yang juga pernah ditutup 2 minggu ketika memberitakan aksi mahasiswa yang menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden pada tahun 1978. Kemudian pada tahun 1982, majalah Tempo juga ditutup ketika meliput kerusuhan pada masa pemilu. Nah, keduanya itu diminta menyampaikan permintaan maaf serta menandatangani perjanjian mengenai tidak akan mengangkat isu mengenai Soeharto lagi. Kemudian baru diizinkan untuk menerbitkan berita. Nah, koran Tempo pada tahun 1994 juga mengalami nasib yang sama karena memberitakan 39 kapal perang Jerman Timur seharga 12,7 juta dolar Amerika Serikat. Nah, padahal setelah dilakukan penelusuran ditemukan bahwa kapal itu tidak cocok dengan perairan tropis atau perairan di Indonesia. Detik dan Editor juga dibredel oleh Soeharto karena mengkritisi dan memuat pendapat pada kritikus Orde Baru. Nah, selain media massa, media elektronik juga menjadi objek pemberedelan oleh pemerintah. Pada tahun 1965, ada salah satu program televisi yang dilarang tayang karena menampilkan tokoh-tokoh kritis yang menyampaikan pendapat mengenai adanya pejabat yang merangkap banyak jabatan lain. Program ini bertahan hanya selama 1 tahun dan berakhir dilarang tayang pada tahun 1966.
Dah. Ngomongin pemerintahan militernya Soeharto ya, waktu itu tuh Prabowo pernah bilang kalau Indonesia tuh emang lagi butuh rezim otoriter yang jinak tau. Loh, berarti kita bakal balik ke masa Orde Baru lagi.